بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم منها. Saudara-saudara kaum muslimin, bapak-bapak yang saya muliakan dan saya hormati, ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita tentang kisah Rasulnya, yang kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan rasa pedihnya, perihnya terhadap keadaan umatnya, dan kita termasuk umatnya. Dan tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan perih dan pedih sebelum atau ketika beliau masih meninggal, ketika beliau masih hidup. Ini menunjukkan bahwasanya sebagian umatnya masih kurang bersyukur dengan keberadaan beliau. Apakah ayat tersebut yang Allah kabarkan pada kita semua, yang diabadikan dan dibaca sampai hari kiamat? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Afaman zuyyina lahu su'u 'amalihi fara'ahu hasana. Fa inna Allaha yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha'u. Fala tadhhab nafsuka 'alayhim hasarat. Inna Allaha 'alimun bima yasna'un." Wahai Muhammad, apakah orang-orang yang dihiasi amalan mereka sehingga amalan-amalan kejelekan mereka tersebut mereka anggap baik, maka sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki, dan Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka jangan kamu berkecil hati, maka jangan kamu merasa pedih dengan perbuatan mereka itu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang mereka lakukan. Ayat ini banyak pelajaran yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pada kita melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poin yang pertama,
yaitu ayat ini sebagai bentuk hiburan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang berprofesi seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah menghibur beliau dengan berkecil hati terhadap orang-orang yang engkau mengharapkan hidayah pada mereka, terhadap orang-orang yang engkau mengharapkan kebaikan pada mereka, terhadap orang-orang yang engkau menginginkan mereka bersemangat di dalam menuju kepada Rasulnya, orang-orang yang bersemangat di dalam menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Jangan kamu berkecil hati jika mereka kembalikan dari apa yang kamu harapkan, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu idam-idamkan, dan apa yang ada semangat dan motivasi untuk mereka. Nah, ayat ini adalah hiburan dan banyak sebesar ini. Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Allah mengatakan fala'allaka baqi'un nafsaka alla yakunu mu'min. Seakan-akan hatimu merasa kecil, merasa pedih, merasa pedih tatkala mereka tidak mau beriman, tatkala mereka tidak mau mengikutinya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa innama 'alaikal balaghu wa 'alaina al-hisab." Hanyalah kamu wahai Muhammad, jangan kamu bersedih hati, hanyalah kamu cuma sampaikan dan kami akan menghisab amalan mereka nanti. Nah, kemudian ayat yang faedah berikutnya dari ayat tersebut yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi-Nya, yaitu orang-orang yang dihiasi amalan mereka, mereka menganggap itu indah, mereka menganggap mereka melakukan kebaikan, mereka menganggap mereka melakukan di atas kesolehan. Itu dijelaskan oleh tafsir ada 6 modelnya. Ada 6 modelnya orang-orang yang dihiasi amalannya. Kemudian dia menganggap itu adalah amalan kebaikan. Sebagaimana dijelaskan dalam tafsir. Model yang pertama, mari kita waspada. Karena semua model ini inilah yang Rasulullah SAW merasa bersedih hati, berkecil hati, merasakan perih dan pedih, yang penuh tentunya rasa kecewa di dalam diri beliau kepada kita sebagai umatnya. Nah, yaitu yang pertama, orang-orang yang dihiasi melakukan kesyirikan. Dalam notabene sebagai muslim, dia dihiasi bahwasanya kesyirikan itu bukanlah suatu hal kemaksiatan, sehingga dia menganggap biasa-biasa saja, sehingga dia menganggap hal itu tidak memberikan efek pada keimanannya, keistiqomahannya, keteguhan di dalam imannya. Sehingga ketika nasihat tersampaikan dari Al-Quran dan Sunnah melalui orang-orang yang paham terhadap Al-Quran dan Sunnah, tidak bergerak dan menggubris. Maka ini perhiasan pertama yang dihiasi pada orang-orang yang menganggap amalan jeleknya itu adalah indah. Dan ini ternyata terbukti sekarang umat Muhammad SAW. Betapa banyak orang-orang melakukan kesyirikan tanpa mereka menyadari, karena mereka tidak mau mempelajari. Tanpa mereka mau menyadarinya, karena mereka tidak mau mempelajarinya. Banyak dijelaskan oleh para ulama kesyirikan itu banyak cabangnya.
Sampai disebutkan oleh para ulama sampai lebih dari 300. Bayangkan. Sementara yang kita tahu cuma syirik besar dan kecil cuma 2. Para ulama menyebutkan ada 300. Apa itu? Karena kita tidak belajar, sehingga kita cuma udah apa itu? Cuma 3 kata. Apa lagi? Itu 4 kata. Yang kita tahu cuma syirik besar dan syirik kecil. Padahal para ulama menyebutkan 300. Bayangkan. Boleh jadi kita sudah pernah terjatuh di dalamnya. Namun kita karena tidak belajar atau tidak punya ilmu, akhirnya kita menganggap itu bukan perkara yang biasa. Biasa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yaitu dihiasi padanya amalan kebid'ahan. Dia menganggap itu adalah jadi dijelaskan oleh kebid'ahan di sini oleh para ulama itu kebid'ahan yang tidak ada khilaf para ulama. Bahwasanya itu adalah bid'ah yang tidak ada khilaf, sepakat ahlu sunnah wal jamaah bahwasanya itu adalah bid'ah. Bahwasanya itu adalah amalan bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Seperti demonstrasi, seperti lagi yang kebid'ahan tersebut dihiasi sebagian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menganggap mereka di atas ketaatan. Mereka menganggap di atas kesolehan. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, yaitu orang-orang yang dihiasi dan dia menganggap berada di atas amalan yang saleh. Yaitu adalah amalan yang mereka terjatuh dalam perkara al-kabair. Jatuh dalam perkara dosa besar. Jumlahnya 1-kah, 2-kah, 3-kah, atau dikombinasikan semuanya. Rutin dan senantiasa berat untuk meninggalkan dan tidak enak. Terhadap hawa nafsunya bukan sama Allah. Maka ini poin ketiga. Orang-orang yang membuat pedih, bersedih hati. Namun Rasulullah SAW telah dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala masa hidupnya untuk jangan berkecil hati dengan mereka. Dan hiburan bagi orang-orang yang menempuh jalan seperti jalannya umat, seperti jalan Nabi-Nya, untuk jangan bersedih hati dengan seperti model ini. Kenapa? Karena Rasulullah SAW saja tidak bersedih hati, apalagi kita sebagai umatnya yang mengajak manusia cuma sekedar menyampaikan, jangan bersedih hati pun lebih-lebih. Ya apa tidak? Nah, Rasul SAW saja sebagai Nabi dan Rasul, jangan bersedih. Allah melarang jangan bersedih hati. Terhadap orang-orang yang seperti begini. Apalagi kita yang mengikuti profesi dia, kemudian kita tidak. Kita lebih pantas, jauh lebih pantas untuk tidak bersedih hati. Nah, tapi kalau yang ketiga tadi berdalam dalam kebaikan. 1-kah, 2-kah, 3-kah, atau dikombinasikan. Mari kita berhati-hati. Ini merupakan perhiasan yang kita diindahkan, atau seorang diindahkan amalnya soleh itu indah. Amal kejadian ini waspada. Kenapa bisa begitu? Karena kaum muslimin tidak tahu itu namanya al-kabair, sebab tidak belajar. Seandainya mereka belajar, tak mungkin terjatuh. Kalau sudah belajar terjatuh, berarti dia tidak amalkan ilmunya. Nah, itu lebih parah lagi. Karena kalau tidak belajar, dia terjatuh pada kemaksiatan, ya itu mirip Nasara. Mereka bodoh, tapi tidak beramal saleh. Apa beramal di atas sampainya. Tapi, sudah belajar tapi tidak mengamalkan, ya mirip Yahudi.
Berarti nggak usah belajar, tidak. Ya belajar dan amalkan. Kita tidak akan bisa lepas dari 3 takdir ini. Takdir dari orang yang beramal tanpa ilmu, atau takdir orang yang beramal, orang yang tidak mengamalkan ilmu, atau takdir orang yang berilmu dan mengamalkan. Terserah kita pilih mana yang takdir 3 itu. Tidak bisa kita lari dari 3 takdir itu. Karena kita ini hamba, itu namanya hamba. Makhluk itu yang diciptakan. Yang diciptakan ya tergantung penciptanya mau apa. Namanya pencipta, dia mau ciptakan terserah dia. Yang diciptakan terima tapi hasil ciptanya. Sekedar taat, ikut sudah. Allah jadikan kepala kita ada di atas, ya sudah, ini takdir kita. Sisa kita pelihara takdir ini untuk tetap awet. Ya kita mau jadikan kepala kita untuk jadi kaki jadi kepala, nggak mungkin. Karena ini sudah takdir. Begitu pula ini. Mau jadi takdir salah satu dari 3 takdir. Beramal tanpa ilmu, ya mirip masalah. Beramal tidak mengamalkan ilmu, ya mirip ilmu. Atau beramal mengamalkan ilmu. Nah, ini 3 takdir yang Allah berikan. Ya, tidak akan lepas kita dari 3 takdir itu. Mau kapanpun tidak akan. Baik, itu golongan yang apa? Yang ketiga. Yang keempat, yaitu bermudah-mudahan. Yusiru terus menerus melakukan dosa kecil. Nah, melakukan dosa kecil terus, tidak bosan, tidak jemu, tidak mual, dan seterusnya. Yang mengherankan, dosa kecil dia tidak bosan, ketaatan malas betul. Wah, ini luar biasa. Membuat sedih Rasulullah SAW. Dosa kecil mantap sampai terus 4 jempol, tapi ketaatan malasnya luar biasa. Kenapa bisa begitu? Nah, ini permainan yang sedang dipermainkan di dunia. Padahal namanya meninggalkan masa itu bisa stop. Tidak butuh tenaga. Sebagaimana kalau kita bawa mobil atau motor, lampu merah bisa berhenti. Normal semua. Kalau dibandingkan kalau harus tancap, butuh konsentrasi, butuh tenaga. Ini luar biasa. Kalau maksiat, dosa kecil jalan terus. Tapi disuruh ketaatan, malasnya luar biasa. Nah, ini permainan yang sedang dipermainkan ini. Nah, kemudian poin yang kelima, yaitu meninggalkan kewajiban. Tugas kita pelajari kewajiban apa saja yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan pada kita. Kewajiban apa saja yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajibkan pada kita. Pelajari baik-baik. Karena ini kalau kita meninggalkan permainan sedang mempermainkan kita. Nah, tapi ingat, semua permainan yang kita dipermainkan itu semua akan diminta pertanggungjawaban. Cepat atau lambat, sekarang atau besok. Kita tidak akan menghindar, karena itu sudah takdir pula. Karena kita sebagai makhluk dan ada pencipta yang akan menagih semua tagihan tersebut. Hanya saja kita belum melihatnya sekarang. Ditumpuk di dalam catatan masing-masing kita. Kemudian poin yang terakhir, yaitu mendahulukan amalan-amalan yang kurang afdol, yang amalannya keutamaannya lebih minim, lebih sedikit, dia lebih utamakan dalam satu waktu yang harus dia memilih. Kemudian dia lakukan amalan, dia tinggalkan amalan yang jauh lebih banyak keutamaan dalam satu waktu. Nah, misalnya ketika dikumandangkan azan, hayya 'alas shalah, yang seharusnya menjawab la haula wala quwwata illa billah, tapi karena berhubung dia memang kurang ilmu dan tidak mau belajar, dia tidak paham, akhirnya tidak baca, cuma dia baca HP-nya kan. Dia baca HP-nya, dia baca itu la haula wala quwwata illa billah, atau dia ngobrol kan. Padahal yang afdal pada saat itu dia mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Ternyata itu salah. Ini permainan. Ini saya berikan contoh ringan ya, bukan contoh besar.
Maka ini semua permainan yang seorang sedang dipermainkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa perih, letih, sedih dan seterusnya. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jangan kamu begitu. Baik, ini 6 poin. Mari kita muhasabah diri kita masing. Tanpa harus tengok kiri, tengok kanan. Tunjuk fulan atau Allah. Karena semua ini berlaku bagi semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tanpa ada kecualinya, kecuali yang murtad. Baik. Kemudian saya yang berikutnya dari yang tersebut, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedih itu bukan karena umatnya, tetapi karena mereka tidak bisa melawan sang penipu yang mengkhianati. Kenapa? Yaitu sebabnya diantara umatnya ada yang tidak kuat dan tidak mampu untuk tidak terperangkap dalam permainan sang pemain tersebut. Dialah iblis la'natullah alaih. Nah, jadi pemain aktor utama terhadap 6 poin itu adalah iblis la'natullah alaih. Ini yang Rasulullah SAW sebab membuat beliau sedih. Karena sebagian umatnya terperangkap dalam permainan sang pemain aktor terbaik ini. Aktor paling jelek. Nah, iblis la'natullah alaih. Nah, makanya semua ini ada amalan-amalan yang kita harus waspada dari, yaitu kita ketika seseorang terjadi pada kesyirikan yang dia tidak tahu cabang kesyirikan itu pada 1300, yang dia tahu ada dosa besar begini. Kenapa kena itu? Tadi sudah kita jelaskan. Yang kemudian kedua kebid'ahan. Kemudian yang ketiga adalah kemaksiatan al-kabair. Kemudian yang keempat itu terus menerus dalam dosa al-kabair. Kemudian yang kelima adalah meninggalkan kewajiban. Nah, ini fenomena ini semua. Karena banyak orang sekarang memahami namanya kewajiban itu sholat 5 waktu saja sehari semalam. Yang penting saya rutin sholat 5 waktu. 5 wajib. Nah, apalagi kita bilang ya di depan saya sering hadir masjid. Insya Allah sebagai penyelamat saya di kuburan. Kalian tidak ingat kan? Bahwasanya ada 2 sahabat yang di dalam kuburan itu sahabat. Nah, Rasul melewati kuburannya. Beliau mengatakan mereka sedang di atas. Apakah kalian menyangka itu 2 orang yang diadab karena mereka meninggalkan salat berjamaah? Tidak. Tapi kenapa Rasulullah SAW menangkapkan itu belum? Kalau kafir tidak mungkin bisa memberi syafaat, kan Allah Rasul tidak bisa memberi syafaat orang kafir, tidak bisa. Mutlak haram. Sama. Ingatlah Rasulullah SAW ketika beliau mau sholat tiba-tiba dia tanya, ada utangnya? Ada. Tidak jadi beliau sholat. Dan seterusnya. Dan tidak bisa para sahabat. Nah, rata-rata para sahabat semuanya sholat berjamaah. Rata-rata para sahabat menjaga sholat 5 waktu. Tapi begitu mereka tidak masuk. Sudah dicontohkan di pelajaran kita di malam tadi malam. Syekh Yahya Hafizahullah Ta'ala menyebutkan para sahabat yang melakukan kemaksiatan banyak. Disebutkan dalam beberapa kitab pada ini. Nah, ada yang sampai murtad dan kembali, dan ada yang murtad tidak kembali. Dulunya mereka orang-orang yang sholat, menjaga sholat 5 waktu. Tapi itu saja, kewajiban bukan cuma sholat, itu harus dipahami. Nah, kaum muslimin sekarang yang penting sholat 5 waktu, walaupun yang lainnya jalan terus. Nah, jangan, hati-hati.
Ini permainan. Permainan dari setan. Wahai beriku sholat, wahai bro. Wahai saudara. Penting kamu jangan lupa sholat di masjid. Ada penyalahan yang ketinggalan, gampang. Disebutkan lagi dari awal yang pertama kali nanti dihisab di hari kiamat sholat. Kalau bangun sholatnya bangun semuanya. Dia cuma ingat lafaz hadisnya, tapi tidak tahu bagaimana caranya. Nah, dia tahu dalilnya, tapi ayatnya, tapi dia tahu bagaimana tafsirnya. Nah, begitu. Baik. Kemudian yang terakhir tadi, yaitu jangan sampai amalan-amalan yang remeh kita lebih dahulukan daripada amalan, meninggalkan amalan yang memiliki keutamaan besar. Hati-hati permainan ini. Kalau 1-2 kali mungkin masih termasuk ditoleransi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau berpekan-pekan, berhari-hari, berpekan-pekan, sampai berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, naudzubillah. Apa yang mau dipertanggungjawabkan dari Allah? Allah mengatakan innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadakkaru fa idza hum mubsirun. Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila ditergelincirkan oleh syaitan langsung mereka bangkit. Tadakkaru. Coba lihat. Mereka langsung sadar, langsung mereka bangkit kembali. Ini menunjukkan orang bertakwa. Allah masih mengatakan bertakwa. Karena ditergelincirkan oleh syaitan. Apa ditergelincirkan oleh syaitan itu 6 poin. Nah, ya hati-hati kita yang sudah bermudah-mudahan dalam jalankan salah satu dari 6 poin tersebut. Yang rinciannya silakan pelajari. Hati-hati. Kenapa? Karena Allah melabelkan orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang tetap ditergelincirkan oleh syaitan, tapi mereka tidak berlama-lama dengan Allah. Nah, beri contoh lagi, yang meninggalkan amalan yang afdol dan dia fokus pada yang amalan yang kurang afdol. Betapa banyak sekarang anak-anak muda kita, kaum muslimin dan kaum muslimat di luar sana. Mereka sampai meninggalkan sholat malam. Apalagi untuk memurojaah pelajaran Al-Quran dan Sunnah. Fokus dengan HP-nya. Habis waktunya sampai tengah malam. Sampai telat tidur. Bahkan sholat subuh pun lupakan dia tidak sholat. Bayangkan. Itu dalam permainan. Permainan siapa? Saya tadi bilang keroknya. Dan masih banyak contohnya. Bayangkan, kalau ini sudah terkumpul banyak poin. Sudah banyak terkumpul poin. Mungkin poin ke-6, poin ke-5, poin ke-3, poin ke-4, poin ke-3, dan banyak. Atau mungkin kita sebagai orang tua pernah terjatuh seperti ini. Karena namanya HP tidak pilih merek. Karena yang dia keroknya juga tidak pilih merek. Mau orang tua kah, mau anak-anak kah, mau kakek-kakek kah, mau nenek-nenek kah, mau muda tua, tidak ada. Namanya setan ya setan. Semoga Allah memberkati semua. Walhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kemudian pada berikutnya ikhwani fiddin, saudara-saudara kaum muslimin, bapak-bapak yang saya muliakan dan saya hormati. Pada berikutnya dalam ayat tersebut bahwasanya ayat ini menunjukkan untuk kita jangan tertipu. Karena namanya perhiasan
yang disebutkan dalam ayat tersebut apa mengzuyyina lahunya, apakah orang-orang dihiasi. Namanya perhiasan itu semuanya menipu. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahi al-ghurur. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah pasti. Maka jangan kalian tertipu. Maka jangan kehidupan dunia menipu kalian. Dan jangan sang penipu menipu kalian. Maka di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau senantiasa mengucapkannya di pagi dan petang, yaitu Allahumma astur awrati wa amin rawati. Ya Allah, tutupilah aibku dan berilah keamanan dari keterpurukan dari keburukan yang aku akan dapat di nanti hari kiamat. Aib yang ditutup oleh Allah yang kita inginkan jelaskan dalam syariat, yaitu aib dalam melakukan kemaksiatan dan pelanggaran syariat. Bukan cuma aib apabila pelanggaran syariat kita diketahui oleh orang lain. Bukan itu. Kalau ini aib yang kita maksudkan atau ini yang selama ini kita pahami, maka kita setelah memiliki pemahaman yang sangat tinggi. Karena tidak ada manusia yang tidak punya aib. Tapi namanya aib yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW adalah aib di dalam menjalankan kemaksiatan dan terus berada di atasnya, atau 4-6 poin tadi. Itu namanya aib. Kenapa? Karena semua itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Kenapa? Karena Rasulullah SAW berdoa itu. Karena dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, la tazalu qadama 'abdin hatta yus'ala al-arba. Tidaklah bergeser kedua kaki hamba kecuali ditanya dari 4 poin. Kita sudah bahas pada khutbah sebelumnya. Ini aib yang Allah akan tanya pada kita. Bukan Allah menanyakan aib kita, kenapa jalanmu pincang, kenapa rambutmu botak, kenapa begini dan begitu. Nah, Allah tidak tanya itu. Tapi yang Allah tanya nanti, aib yang Allah akan tanya kepada kita itu dari 4 poin itu. Itulah yang beliau sallallahu alaihi wasallam siang dan pagi sore berdoa dengan Allahumma astur aurat. Ya Allah, tutupilah aibku. Yaitu 4 aib itu tadi. 4 aib itu, yaitu dari masa kuat kita. Apa yang kita lakukan dengan masa kuat kita itu? Kepada kesyirikan kah? Kepada kebidahan kah? Kemaksiatan, al-kabair kah? As-saghair kah? Atau meninggalkan kewajiban? Atau meremehkan perkara yang lebih utama dengan kita fokus pada perkara yang kurang utama? Ini aib yang Rasulullah SAW maukan dalam hadis tersebut, atau doa yang beliau baca di setiap pagi dan petang. Nah, itu ya Allah, jagalah aib. Ini maksudnya. Kalau kita sudah paham, mungkin ini faedah baru bagi kita semua. Nah, inilah yang kita harus waspadai. Karena ini aib inilah yang Allah akan tanya nanti di hari kiamat. Yang Allah tidak akan toleransi. Karena kita sudah diberikan umur yang panjang sampai malaikat maut datang memanggil. Nah, ini aib yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa pagi dan sore, Allahumma astur awrati wa amin rawati. Nah, jadi jangan dipahami aib itu ya begini kalau saya dilihat orang lain dan ngobrol macam ini. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ada yang ketahuan kesenderang melecehkan wanita. Tapi beliau bertobat. Datang ke Rasulullah, saya dihukum mati. Ada seorang wanita sahabiah, wanita Qamiriyah, janda, hamil, tapi dia punya suami. Siap datang di raja. Didoakan Rasulullah SAW. Bahkan beliau mengatakan seandainya dia telah bertobat, seandainya tobatnya dibagikan pada penduduk maks 50 orang, maka akan bisa memenuhi mereka. Coba lihat. Jadi jangan dipahami aib yang dimaksudkan itu adalah kalau kita ketahuan dah. Namanya aib kata para ulama, yaitu seseorang yang melakukan kemaksiatan pelanggaran syariat, kemudian dia tidak mengakuinya dan tidak menyadarinya. Ini namanya aib. Nah, ini namanya aib. Yang akan diminta pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala dari 4 poin. Baik, semoga bermanfaat.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salat.